Proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dinilai penuh dengan kecurangan. Pelaksanaan tes perangkat desa yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Seginim, guna mengisi kekosongan tenaga perangkat desa yang telah kosong. Ya, bahwa untuk pelaksanaan tes calon perangkat desa di Seginim ini, saya harapkan, dari dulu, saya harapkan bahwa penerimaan calon perangkat desa ini kita laksanakan sesuai dengan aturan. Namun sangat disayangkan, proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa ini diduga penuh rekayasa, demi keuntungan pribadi, atau kelompok demi mendapatkan uang. Hal ini diceritakan Ihsanuddin, salah seorang pegiat anti korupsi Bengkulu Selatan, yang juga kebetulan pemimpin redaksi media pialing.com. Menurutnya, sebelum pelaksanaan rekrutmen perangkat desa itu dilaksanakan, sudah tercium dan berhamburan bau tak sedap, sehingga pemantauan berlanjut pada proses pemantauan yang lebih intensif. Proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa se-Kecamatan Seginim itu diduga menyimpang, karena sebelum pelaksanaan itu dilakukan, saya sudah melakukan pantauan. Dijelaskan Ihsan, banyak keanehan yang terjadi dalam proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Seginim ini. Salah satunya adalah proses pelaksanaan rekrutmen di Desa Durian Seginim. Seperti calon peserta tes perangkat desa ini. Sebut saja namanya Bunga, yang diajak ngobrol oleh oknum kasih pemerintahan Kecamatan Seginim, yang berinisial JR, yang bertanya pada calon peserta tes, berapa uang yang telah disiapkan. Selain itu, sebelum pelaksanaan tes rekrutmen ini dilaksanakan, bahwa sudah ketahuan peserta tes yang bakal lolos tes ujian, walau pelaksanaan ujian belum dilaksanakan. Bahkan, ada yang lebih hebat lagi, publik Desa Durian Seginim dihebohkan, bahwa sudah ketahuan siapa-siapa peserta tes perangkat desa yang tak akan lolos dalam tes perangkat desa ini. Aneh bin ajaib. Selain itu, dalam pelaksanaan tes perangkat desa ini, menggunakan metode ujian yang tak rasional. Seperti peserta tes ini, disuruh memilih jabatan apa yang akan dituju di kantor desa itu. Di antaranya, pemberdayaan, pemerintahan, atau pelayanan. Setelah peserta tes ini memilih jabatan apa yang dipilihnya. Namun, soal ujian peserta tes, sama. Tak ada bedanya. Aneh. Bukan menggunakan metode penjaringan ranking tertinggi secara umum. Pertanyaannya, untuk apa dipisah, atau disuruh memilih bagian tertentu, kalau soal ujian sama? Padahal, untuk diketahui, bahwa seorang pegawai baru yang diterima itu haknya kepala desa yang menilai, serta menentukan di posisi mana pegawai baru ini cocok ditempatkan. Sedangkan, bila ingin rekrutmen secara spesialis itu bisa dilakukan jika ingin menerima pegawai di level sekretaris desa. Sekdes, bukan perangkat desa. Oke, sekarang, saya kasih perumpamaan sebuah teori tes rekrutmen calon pegawai. Misal, kantor camat Seginim membuka lowongan calon pegawai. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 1 orang hansip, 1 orang resepsionis dan 1 lagi bagian masak. Maka, dapat dipastikan, soal ujian ketiga peserta tes ini, pasti berbeda, satu sama lainnya. Bila soal ujian sama, maka, proses rekrutmen tersebut tidak sesuai dengan tujuan rekrutmen itu sendiri. Setelah dianalisa lebih mendalam, metode peserta disuruh memilih jabatan langsung ini, indikasinya adalah bagian daripada modus operandi oknum-oknum, demi meloloskan peserta yang diinginkannya lolos. Dalam hal ini, sangat kuat adanya dugaan kong-kali-kong, dalam proses pelaksanaan tes calon perangkat desa ini. Jelas Ihsan. Ditambahkan Ihsan. Kaitan dengan hal ini, saya akan meminta penegak hukum untuk menyelidiki pelaksanaan tes rekrutmen perangkat desa ini, demi tegaknya supremasi hukum, dan demi rasa keadilan. Selain itu, saya akan meminta tes rekrutmen perangkat desa ini agar sekiranya diulang. Dengan penguji dari beberapa elemen independen, dengan menyingkirkan pegawai Kecamatan Seginim, dan pihak-pihak yang dicurigai bermain. Tegas Ihsan. Selanjutnya, saya akan menemui Gusnan Mulyadi, Bupati Bengkulu Selatan, mendesak agar sekiranya
Bupati segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai Kecamatan Seginim, atau oknum camat, karena kedua oknum ini diduga sebagai otak di balik kekisruhan rekrutmen calon perangkat desa ini. Karena atas kekisruhan ini, dikhawatirkan dapat mencoreng kredibilitas pemerintahan Gusnan Mulyadi. Tegas Ihsan, Bengkulu Selatan. Pialing.com melaporkan.